Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Kurniawan Tias dari Prodi PGMI C1 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul berhias diri dengan akhlak terpuji. Berhias diri dengan akhlak terpuji itu ada 3, yaitu tanggung jawab, adil, dan bijaksana. Yang pertama adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah berkewajiban menanggung segala sesuatunya dan menanggung akibatnya. Jadi tanggung jawab adalah segala sesuatu yang kita kerjakan pasti ada resikonya dan kita harus menanggung akibatnya itu sendiri. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia terhadap tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab merupakan perwujudan dari sifat amanah, artinya dapat dipercaya, sehingga tanggung jawab dapat dikodrati, artinya sudah menjadi bagian hidup manusia, bahwa setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kewajiban yang harus dilakukan sebagai akibat dari perbuatan yang telah kita lakukan. Jadi apapun yang kita lakukan itu ada akibatnya dan kita harus bisa menanggung resikonya itu sendiri lah. Dan tanggung jawab menjadi ciri manusia yang beradab. Manusia harus bertanggung jawab karena menyadari akibatnya, baik ataupun buruk dari perbuatannya tersebut. Sikap tanggung jawab harus dibiasakan setiap hari dengan cara yaitu selalu ingat kepada Allah bahwa segala perbuatan yang dilakukan di dunia akan dimintai pertanggungjawaban di dunia itu sendiri bisa dan di akhirat. Yang kedua, menyadari betapa beratnya amanah yang diberikan kepada manusia. Dan yang ketiga, menyadari akibat buruk dan timbul dari sikap bertanggung jawab. Keempat, berani mengakui kekurangannya sendiri. Jadi kekurangan yang kita miliki itu jangan berani menanggung resiko apa yang akan kita lakukan. Jadi kita harus berpikir terlebih dahulu. Yang kelima, siap menerima resiko apapun dari kesalahan yang kita lakukan. Ya, mau itu apa yang telah kita perbuat itu resikonya pasti ya sangat susah ya. Misalkan seperti kita bermalas-malasan membuat tugas, itu resikonya ya tidak selesai, tidak dapat nilai juga, dan dapat hal negatif dari dosen kita. Yang kedua, tanggung jawab. Dalam agama Islam, tanggung jawab adalah hal yang diwajibkan bagi setiap umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin bima kasabat rahina." Artinya, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatannya. Quran surat Al-Mudatsir surat 74 ayat ke-38. Tanggung jawab sendiri itu juga ada manfaatnya bagi pelakunya. Antara lainnya itu satu, dipercaya orang lain. Semakin bertanggung jawab seseorang, maka semakin banyak manusia percaya pada dirinya. Sebaliknya, jika manusia lari dari tanggung jawab tersebut, maka orang lain tidak akan percaya pada dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sebelumnya Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya sebaik-baiknya manusia di antaramu adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dalam agama Islam, orang yang bertanggung jawab itu termasuk orang yang baik dan sangat disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Tanggung jawab juga merupakan hal yang sangat
baik karena bisa mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tanggung jawab adalah perintah dari Allah. Maka manusia yang melakukan akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak pahala yang diterima oleh manusia tentu akan sesuai besar atau kecilnya tanggung jawab yang diembannya. Tanggung jawab itu sendiri ada contohnya, dan ini pasti setiap teman-teman juga pernah melakukannya. Dulu tanggung jawab itu seperti saat kita bermain dengan alat-alat mainan kita, lalu setelah bermain kita disuruh untuk mengembalikan mainan tersebut ke tempat semula. Itu sama saja dengan bertanggung jawab. Jika kita tidak mengembalikan ke tempat semula, maka itu sama saja tidak bertanggung jawab dengan apa yang telah kita lakukan. Semisal juga dalam seperti yang saya katakan tadi, yaitu membuat tugas kuliah. Jika kita bermalas-malasan, ya resikonya ya kita tidak mendapat nilai dan mendapat hal yang kurang mengenakan lah dari dosen kita. Dan berhias diri dengan alat terpuji yang kedua adalah adil. Adil dalam bahasa Arab artinya tengah-tengah, jujur, tulus ataupun lurus. Menurut istilah, adil berarti suatu sikap yang bebas dari ketidakjujuran. Dengan demikian, orang yang adil adalah orang yang berbuat suatu aturan hukum baik hukum agama, hukum positif ataupun hukum negara maupun hukum sosial yang berlaku di suatu daerah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Quran surat Al-Hujurat ayat 9. Jadi orang yang bersifat adil itu bukan hanya manusia yang menyukai, namun Allah pun juga menyukai. Jadi alangkah baiknya jika kita juga bersifat baik, adil maksudnya. Orang yang adil selalu bersikap netral. Artinya sikap yang tidak memihak kecuali kepada kebenaran. Bukan berpihak karena pertemanan, persamaan suku, bangsa maupun agama. Keterpihakan kepada sesuatu yang tidak benar dilarang oleh ajaran Allah Subhanahu wa taala. Allah pun menegaskan bahwa kebencian terhadap suatu golongan atau individu janganlah menjadi pendorong untuk bertindak tidak adil. Seperti halnya tindakan rasis kepada orang yang berkulit hitam, terus kepada agama lain. Semisalnya kita tahu sendiri di Indonesia kan, untuk agama lain untuk membangun rumah ibadahnya pun dibuat susah oleh mayoritas. Jadi minoritas itu lebih didiskriminasi lah. Lalu mengapa Islam menganggap sikap adil sangat penting? Salah satu tujuan utama Islam adalah membentuk masyarakat yang menyelamatkan, yang membawa rahmat kepada seluruh alam semesta. Dengan makna pertama, seorang muslim harus bersikap adil dan jujur kepada diri sendiri, kerabat dekat, kaya dan miskin. Penilaian, kesaksian, dan keputusan hukum hendaknya berdasarkan kepada kebenaran walaupun kepada diri sendiri. Kedua, keadilan adalah milik seluruh umat manusia tanpa memandang suku, agama, status jabatan, ataupun tingkat sosial. Jadi keadilan itu bukan hanya untuk orang yang mayoritas maupun hanya untuk orang yang suku Jawa ataupun untuk agama Islam, itu bukan, tapi untuk semua umat manusia ya, terutama di Indonesia. Di Indonesia juga banyak kasus-kasus yang tidak adil. Banyak minoritas yang selalu dikucilkan, kulit agama juga kulit agama maksudnya warna kulit itu juga didiskriminasi.
Ya seperti contohnya Papua, bukannya saya membawa nama suku, tapi ini contohnya saja, banyak terjadi di sekitar kita. Oleh karena itu, seorang muslim wajib menegakkan keadilan hukum dalam posisi apapun, baik sebagai hakim, jaksa, polisi, maupun saksi. Ketiga, di bidang yang selain persoalan hukum, keadilan bermakna bahwa seorang muslim harus dapat membuat penilaian apa adanya dan kritis kepada siapapun, mengakui adanya kebenaran, kebaikan dan hal-hal positif yang dimiliki kalangan lain yang berbeda agama, suku, bangsa, dan dengan lapang dada membuka diri secara bijaksana. Jadi misalkan persoalan hukum itu bukan hanya diperuntukkan untuk kemenangan hanya untuk dimiliki oleh orang yang lebih kaya, yang miskin selalu ditindas, itu salah sebenarnya. Mau itu miskin atau kaya, jika dia benar ya harus menang dalam keadilan dalam hukum, bukan malah yang miskin selalu ditindas lah. Jadi hukum itu harus seimbang, bukan nempel ke bawah tajam ke atas, tapi harus memiliki keseimbangan. Umat Islam wajib mencontoh sikap adil Rasulullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap keadilan, sebagaimana sabdanya yang artinya, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka akan aku potong tangannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi mau itu yang berbuat salah itu, mau anak presiden maupun anak pejabat maupun anak polisi dan sebagainya, jika salah tetap salah, bukan mentang-mentang dia menjadi anak pejabat itu diistimewakan. Tidak ada, itu namanya tidak adil. Ya bukannya saya menyinggung pemerintahan, tapi pemerintah kita ya sering juga melakukan kesalahan seperti itu. Seseorang yang bersikap adil akan mendatangkan banyak manfaat, antara lain mendatangkan ridha Allah, memperoleh keberhasilan dalam hidup, memperoleh kegembiraan batin, disenangi banyak orang, memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat, serta terwujud masyarakat yang aman, tentram, dan damai. Untuk contoh adil itu banyak sekali di sekitar kita. Contohnya yaitu membuang sampah di sembarang tempat, kemudian ditegur oleh bapak atau ibu guru yang ada di sekolah, dan disuruh mengambil sampah tersebut dan dibuang ke tempat sampah. Itu adalah bagian contoh yang adil, karena adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contohnya ya sangat banyak lah, seperti misalkan kasus-kasus yang belakangan ini banyak juga kan, dan juga banyaklah contohnya lagi. Dia sendiri dengan akhlak terpuji yang terakhir adalah bijaksana. Bijaksana artinya selalu menggunakan akal budinya dengan berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya. Arif atau tajam pikiran. Bijaksana dapat berarti pandai dan hati-hati, cermat, teliti, dan sebagainya. Bijaksana adalah suatu kecakapan menggunakan akal budinya apabila menghadapi kesulitan. Bijaksana juga dapat diartikan menyelesaikan masalah berdasarkan kebenaran dan tidak hanya mengikuti keinginan hawa nafsu saja. Umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bersifat bijaksana. Artinya, ketika hendak melakukan sesuatu, diperkirakan terlebih dahulu dengan cermat agar tidak terjerumus kepada kesalahan. Karena itu, umat Islam tidak boleh bersifat tergesa-gesa. Karena tergesa-gesa itu perbuatan setan. Dan setan selalu mendorong manusia untuk berbuat buruk. Sehingga setan menjadi musuh bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya setan terhadap manusia musuh yang nyata. Quran surat Yusuf ayat 5. Jadi
Bijaksana itu artinya mengambil keputusan secara lebih ke arah hati-hati dan berpikir terlebih dahulu apa yang akan di apa ya enaknya ngomong di bijaksana dilakukannya lah. Seperti kita bijaksana dengan menyikapi orang yang berbuat salah atau semacamnya. Cara bersikap bijaksana dalam kehidupan sehari-hari dapat dilatih dan ditumbuhkan melalui satu, perenungan dengan upaya mengerti dan menghayati pentingnya sikap bijaksana. Jadi kita harus merenungi pentingnya sikap bijaksana itu sendiri bagi kehidupan kita saat ini. Yang kedua yaitu meniru contoh sikap bijaksana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti sikap ketika Nabi mengembalikan Hajar Aswad ke tempat semula. Yang ketiga yaitu mengamalkan dan membiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam kita mengambil suatu keputusan itu harus bijaksana. Kita juga harus memikirkan resikonya itu baik atau tidaknya. Jadi kita harus benar-benar bijaksana dalam memutuskan sesuatu. Ada beberapa dalil yang memerintahkan kepada umat Islam untuk bersikap bijaksana. Antara lain yaitu yang artinya setelah kepada jalan Tuhan kamu dengan hikmah atau bijaksana dan nasihat yang baik dan bantahlah mereka dengan yang lebih baik. Quran surat An-Nahl ayat 125. Manfaat dari sifat bijaksana. Yang pertama, dapat terlaksana suatu undang-undang karena orang yang bijaksana selalu berbuat sesuai undang-undang sehingga terwujud keselarasan hidup bagi masyarakat. Yang kedua, dapat mewujudkan sikap disiplin. Disiplin berarti berbuat sesuai aturan yang berlaku, sehingga seseorang yang bijaksana berarti telah bersikap disiplin. Yang ketiga, dapat menegakkan sesuatu yang hak atau benar, karena perilaku bijaksana akan menimbulkan kebaikan dan kebaikan akan menghasilkan kebenaran. Yang keempat, dapat melaksanakan kewajiban, karena orang yang bijaksana selalu mengutamakan melaksanakan kewajiban. Jadi orang yang bijaksana itu pasti akan melakukan apa yang telah ada di undang-undang lah. Yang kelima, dapat mewujudkan sikap adil, karena orang yang bijaksana secara otomatis bersikap adil. Keduanya merupakan sifat yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Jadi orang yang bijaksana itu sudah pasti adil, karena mampu mengambil keputusan secara bijak dan secara pintar dan jujur pastinya. Karena banyak orang pintar tapi tidak jujur, tapi banyak orang jujur sudah pasti pintar maksudnya. Dan orang pintar belum tentu jujur. Contoh dari sifat bijaksana itu saat peristiwa pemberian gelar al-amin kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi sedang berumur 35 tahun. Telah terjadi perombakan bangun Ka'bah oleh pemuka-pemuka Quraisy. Namun dalam hal meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula terjadi perselisihan siapa yang lebih berhak meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula tersebut, sehingga terjadilah pertikaian dan pertengkaran dalam persoalan ini. Dan keadaan demikian, datanglah Rasulullah dan memberikan ide cemerlang. Nabi berkata, bagaimana kalau siapa yang lebih dahulu esok pagi memasuki masjid ini, maka dialah yang berhak meletakkan Hajar Aswad itu ke tempat semula. Para pemuka Quraisy menyepakati usulan Nabi tersebut, dan ternyata yang datang pertama kali ke masjid adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi bijaksana ini kita harus mengambil sesuatu yang sekiranya itu baik dan bisa menjadi tolak ukur suatu keputusan atau
apapun itu, perbuatan apapun itu harus kita ambil dengan bijaksana. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Kepada Badasti saya ucapkan terima kasih atas segala ilmunya, segala pengetahuannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.